Maksudnya di samping kereta dulu. Ini. Oke. Ya, udah bisa wawancara kita. Izin kemudian nyampaikan dulu untuk kawan-kawan media cetak dan media online, nanti kita media TV khusus wawancaranya. Ya. Baik, kita mulai ya. Jadi ini kita sudah mengungkap kasus pembunuhan dengan disertai pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh dua tersangka ya. Dua tersangka ini kakak adik yang bernama Agus Salim alias Buye dan Rustam Apandi alias Rustam. Nah, si Agus ini adiknya, Rustam ini abangnya. Si Agus umurnya 26 tahun, si Rustam 34 tahun. Nah, ini terjadi di lingkungan 5 Desa Pangkalan Dode, Kecamatan Bedang Deras, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari sekitar diketahui pukul 19.30 oleh anaknya yang bernama Rahmida ya. Ketika itu Rahmida anaknya ini mau berkunjung ke rumah ibunya yang di Pangkalan Dode ya. Ibunya ini korban itu pekerjaannya itu buka warung kedai kopi ya, kedai kopi. Nah, kebiasaannya itu pagi-pagi ibunya ini sudah buka kedai, namun pada waktu itu kedainya itu sedang terkunci oleh anaknya bernama Ramida dan temannya bernama Butet panggilannya. Datang ke sana, dilihat rumah itu masih terkunci. Kemudian ditunggu juga ibunya belum pulang-pulang. Inisiatif Ramida putrinya ini ditelepon. Begitu ditelepon, bunyi telepon ada di rumah. Jadi dia merasa curiga, dikira ibunya ini tadi keluar rumah, curiga. Kemudian dia naik manjat, dilihat dari ventilasi jendela. Begitu lihat di dalam itu rumah sudah berantakan. Jadi dia curiga rumahnya itu dimasuki maling. Kemudian timbullah niat dia untuk membuka paksa gembok tadi. Setelah dibuka, dilihatnya ibunya sudah tergeletak bersimbah darah dalam keadaan terlentang. Kemudian minta tolong kepada masyarakat, warga, diketahuin bahwasanya ibunya ini dia korban daripada kekerasan. Kemudian kita turun ke TKP ya. Saya lalu bentuk tim, itu timnya dari Polres, Polsek. Kemudian kita minta bantuan juga dari Polda untuk tim IT-nya. Nah, kemudian pada hari Selasa kemarin ya, Selasa itu dapat dilakukan penangkapan penyitaan terhadap barang bukti ya. Nah, barang buktinya ini sepeda motor Honda jenis Vario ini punya korban yang diambil oleh tersangka ya. Ini dapat kita sita dari penadanya ya, Fahmi ya. Ini Fahmi ini ya, dapat kita sita. Kemudian kita kembangkan lagi tim ya, membentuk lagi ya, menyelidiki lagi. Itu pada hari Rabu kemarin diketahuilah bahwasanya yang menjual sepeda motor ini kepada Fahmi itu adalah Agus dan Rustam. Nah, itu kita lakukan pengejaran terhadap si Agus dan Rustam. Pada hari Rabu kemarin bisa dilakukan penangkapan di Bengkalis Riau ya. Nah, itu dilakukan penangkapan terhadap si Agus dan Rustam. Nah, kemudian dikembangkan bahwasanya Agus dan Rustam ini ya telah menjual ya, diakuinya ya, menjual sepeda motor pada si Fahmi seharga 3 juta
Nah, selain itu juga ada perhiasan korban ya. Perhiasan korban ya sejenis cincin 4 biji itu dijual 5 juta. Sekitar harga 5 juta ya oleh tersangka. Nah, itu sudah digunakannya untuk ya melarikan diri ya. Nah, inilah informasi ya kasus 338 yang disertai dengan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Rustam dan Agus. Demikian. Ya. Kemudian bisa diceritakan ke kita kronologis penangkapan seperti apa? Ya, kronologisnya waktu itu kita mendapat laporan dari masyarakat ya, khususnya anaknya si korban ya, si Hamidah, bahwasanya ibunya telah ditemukan di rumahnya dalam keadaan terlentang dengan bersimbah darah. Nah, mendengar laporan itu saya dan tim langsung turun ke TKP. Malam itu juga saya bentuk tim, kemudian bersama dengan Polsek, kemudian kita minta bantuan dari Polda, tim IT ya melakukan penyelidikan pengembangan. Nah, dari hasil olah TKP dan pengembangan pada hari Selasa kita lakukan penangkapan terhadap 480 dulu penada ya. Penadanya ini si Fahmi. Dan diketahui sepeda motor itu dijual kepada si Fahmi. Dan dari Fahmi inilah kita urut bahwasanya yang menjualkan sepeda motor kepada dia adalah si Agus dan si Rustam. Nah, Agus dan Rustam ini ya pekerjaannya nelayan. Kita lakukan pencarian ketika itu di rumahnya sudah kosong ya, sudah kosong. Kemudian kita lakukan pengejaran ya, hari Rabu kemarin ya dapat dilakukan penangkapan di Bengkalis ya, Riau. Nah, ini sudah kita ya luar provinsi Sumatera Utara ya. Waktu itu masih lari-lari ya, kita kejar ke Langkat, kejar ke Belawan, ternyata sudah sampai ke provinsi Riau. Nah, itu kita lakukan penangkapan, kita boyong, dan hasil pemeriksaannya ya ini barang bukti semua sudah kita temukan, termasuk ya barang bukti yang di TKP yang dipergunakan dia untuk melakukan kekerasan terhadap korban. Seperti ini gunting ya, gunting ini digunakan untuk menikam ya kepala korban yang dari belakang nih ya, guntingnya tajam. Kemudian ini batu digunakan untuk memukul wajah korban ya. Waktu itu oleh si Agus pertama memukul wajah korban berkali-kali tapi belum meninggal, masih mengerang. Kemudian datang abangnya si Rustam karena masih mengerang, diambilnya gunting. Gunting ini memang ada di TKP milik si korban ya, karena dia pekerjaannya buka warung, jadi sering gunting itu kopi, gula ya. Gunting inilah yang ditikamkan ke kepala korban dan leher korban ya. Setelah diyakinkan oleh dia sudah tidak bernyawa lagi, sudah meninggal dunia, lalu mereka itu ya si Agus itu mengambil perhiasan, kemudian keluar rumah melalui pintu depan tapi dengan menyamar. Di situ ada jilbabnya korban dipakai ya, jadi seolah-olah yang keluar rumah itu wanita. Kebetulan ada saksi yang melihat bahwasanya tersangka ini keluar, tapi tidak mengira kalau ini tersangka karena memakai jilbab ya, mukena ya, keluar rumah lalu menggembokkan lagi ya,
menggembokkan, kemudian mereka melarikan diri. Nah, kasus perampokan ini yang disertai dengan penganiayaan sadis, ini berapa hari kerja polisi dapat mengungkap ini? 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. Wah, ini kerja yang luar biasa menurut saya, ya. Dalam 1 minggu sudah terungkap. Komandan, motivasi tersangka sendiri untuk merampok dan menghabisi. Motivasi tersangka memang dia niat berencana untuk mengambil harta korban, ya. Karena si tersangka ini sudah sering ke situ, ya. Dia lihat ada cincin, ada emas, ya. Dan kebetulan korban ini tinggal sendirian di rumah itu, ya, sendirian. Ini pasal hukumnya pasal berapa di Pasalnya itu di 38, kemudian 365, 339. bisa dipaparkan terhadap penada atau pelakunya gimana? Terhadap pelaku tentunya kita persangkakan ke pasal 339, 338 dan atau 340, ya. Itu melakukan pembunuhan berencana yang disertai dengan pencurian dengan kekerasan. Sanksi hukuman dia hukuman mati seumur hidup. Nah, itu. Jadi bagi penadanya gimana? Penadanya kita kenakan pasal 480 karena penadanya memang dia tidak ikut dalam hal perampokan atau pembunuhan. Dia memang menada. Jadi 480 ya 7 tahun ke atas lah. Ada hubungan tersangka lain? Ya? Ada kemungkinan tersangka lain? Tidak ada. Ini murni dilakukan oleh 2 orang ini. Hubungan antara A dan R sendiri tersangka gimana? Itu kakak adik, ya. Kandung. Ya, kakak adik kandung. Jadi motifnya mereka berencana memang Berencana untuk melakukan perampokan. Ya. Cukup? Ada lagi? Komandan, izin. Ya. Oke, bukan. Kayak keberhasilan aja. Oke. Cukup ya? Cukup. Komandan, izin untuk kepentingan gambar aja mungkin bisa diinterogasi para tersangka gitu, komandan.